Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, senang sekali kita bertemu kembali. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, Tuhan membantu kita untuk bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Tuhan telah menghukum bangsa Israel, umat pilihannya, dengan dikalahkan bangsa Babilonia. Selama 70 tahun mereka hidup menderita di sana. Sesudah itu, saudara, Tuhan mendengar doa mereka saat mereka bernyanyi di tepi sungai-sungai Babilonia. Bisa kita lihat di Mazmur 137 ayat yang pertama. Mereka sadar bahwa Tuhan sedang menghukum mereka karena dosa-dosa mereka kepada Tuhan Allah. Kini Tuhan datang kepada hambanya Yesaya untuk menyampaikan kabar sukacita, yaitu mereka akan dibawa pulang kembali ke tanah kelahiran mereka. Mereka bersukacita mendengar kabar ini. Hanya saja lahir tantangan dalam pikiran mereka. Apa yang menjadi kendala bagi mereka, yaitu bagaimana nantinya kembali untuk membangun kota mereka, membangun tembok-tembok dari awal hingga akhirnya. Dari mana biayanya, dari mana yang namanya kekuatan. Kita ini jauh dari Babel menuju ke situ. Belum tentu lagi orang-orang yang tinggal di sana membiarkan kita untuk membangun. Dan tantangan orang untuk menghentikan pembangunan itu. Saudara-saudara, ini sebagai manusia benar-benar mereka hadapi. Saudara-saudara, Tuhan pun ternyata mengetahui apa yang mereka pikirkan dan khawatirkan itu. Untuk itu pada teks hari ini, Tuhan mengatakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Itulah bukti pengasihanan Tuhan kepada bangsa Israel. Memang bangsa Persia yang mengalahkan bangsa Babilonia. Bangsa Persia jugalah yang mengizinkan mereka kembali ke tanah kelahiran mereka. Tapi tidak hanya di situ saja, karena orang-orang pilihan Tuhan seperti Daniel, Nehemia, Esther dan banyak lagi, maka raja-raja Persia berbuat baik kepada bangsa Israel, karena orang-orang pilihan itu telah menolong dan menjadi orang kepercayaan bangsa Persia. Dia memberikan apa yang dibutuhkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah kelahiran dan membangun kembali dari awal kota-kota mereka, termasuk bait Allah. Saudara-saudara, dia menyuruh, yaitu Tuhan Allah menyuruh para raja-raja Persia itu untuk memberikan apa yang dibutuhkan, dan bangsa-bangsa yang lain pun tunduk kepada raja-raja Persia. Mereka tidak mengganggu bangsa Israel, bahkan mereka mengizinkan membangun dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Saudara-saudara, sungguh luar biasa dan nyata sekali apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Allah. Sekali dia berkata A, pasti A. Sekali dia berkata B, pasti B. Dan belum pernah ada rencana Tuhan yang gagal. Sekarang, respon bangsa Israel untuk menyambut firman Tuhan yang disampaikan Yesaya ini, itu sangat penting. Mereka harus percaya, mereka harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti mereka menjadi malas-malasan, karena Tuhan sudah bertindak, pasti akan terjadi. Sehingga mereka tidak mau untuk bekerja, melakukan
apa yang telah diperintahkan Tuhan. Atau mereka menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Mereka hanya membangun rumahnya sendiri tanpa mau ikut terlibat dan berprestasi, membangun kota dan membangun tembok-tembok kota. Saudara-saudara, hari ini pun sampai kepada kita firman ini. Begitu juga kita ketika berada di dalam yang namanya dosa dan kesalahan dan kita dihukum, kini Tuhan berjanji akan mengampuni kita saat kita mengaku dosa, dan kini Dia akan memulihkan hidup kita. Bukan berarti saudara-saudara ketika Dia memulihkan langsung serta-merta ada begitu. Tidak, kita diberikan jalan, kita diberikan pertolongan, dan kita harus meresponnya dengan sungguh-sungguh. Seperti bangsa Israel, kita tidak boleh bermalas-malasan, kita tidak boleh berbuat dengan sembrono atau hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Hari ini khususnya bagi gereja kita, gereja HKBP Kayu Tinggi yang akan membangun gedung gereja, mari kita bersatu padu untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun gereja kita. Mari singkirkan keegoisan masing-masing. Mari kita berserah kepada Tuhan Allah, dan biarlah kita dituntun oleh Tuhan Allah untuk melakukan pekerjaan dan rancangan dari Tuhan Allah. Bisa jadi kita khawatir, bimbang mengenai biaya dan lain sebagainya. Asalkan kita bisa duduk bersama-sama, asalkan kita bisa bersama-sama beribadah, memuji Tuhan Allah, dan dari hati kita benar-benar menunjukkan pertobatan kepada Tuhan Allah. Yakinlah, Dialah yang empunya gereja ini, maka Dia akan memenuhkan segala yang kita butuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini respon terhadap firman Tuhan ini sangat penting. Bagaimana kita menjadi hati, memiliki hati yang berserah, hati yang percaya, dan hati yang sungguh-sungguh mau berpartisipasi dalam rancangan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap bersandar kepadamu. Dari pembuangan Engkau memanggil bangsa-Mu untuk kembali ke kota kelahiran mereka, membangun kota dan tembok mereka, dan Engkau yakinkan bahwa Tuhan akan menolong, dan para raja-raja akan berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Ya Allah Bapa, yakinkan jugalah kami, gereja-Mu HKBP Kayu Tinggi ini, yang akan membangun gedung gereja yang baru bersama fasilitasnya. Ya Tuhan Allah, kami mohon ampun dosa. Kalau ada kekurangan dan dosa kami mohon agar Roh-Mu membimbing kami, agar kami bersatu padu, berdoa, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, tantangan masih ada. Kami serahkan Tuhan kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan kami lakukan. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah bangsa kami. Berkatilah Tuhan anak-anak yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.